Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha dengan NIM 2023 05 01 03 082. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah akuntansi biaya. Di sini saya akan membahas tentang Activity Based Costing. Definisi Activity Based Costing atau ABC adalah sistem akuntansi biaya yang mengalokasikan biaya tidak langsung ke produk atau jasa berdasarkan aktivitas yang menyebabkan biaya tersebut terjadi. Berbeda dengan metode akuntansi biaya tradisional yang sering mengalokasikan biaya berdasarkan volume produksi atau jam kerja. Activity Based Costing fokus pada aktivitas yang sebenarnya terjadi dalam proses produksi atau penyediaan layanan. Dengan kata lain, Activity Based Costing bertujuan untuk memberikan informasi biaya yang lebih akurat dengan mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya berdasarkan aktivitas yang mengkonsumsi sumber daya. Selanjutnya, tujuan dari Activity Based Costing. Activity Based Costing bertujuan untuk memberikan informasi biaya yang lebih akurat dengan cara menelusuri setiap aktivitas dan mengukur sejauh mana aktivitas tersebut mengonsumsi sumber daya. Metode ini sering digunakan oleh perusahaan manufaktur atau jasa yang memiliki proses kompleks dan banyak produk, di mana alokasi biaya tradisional seringkali kurang mencerminkan konsumsi sumber daya yang sebenarnya. Kemudian, konsep dasar Activity Based Costing. Yang pertama, ada aktivitas. Activity Based Costing mengidentifikasi berbagai aktivitas yang dilakukan dalam organisasi, seperti pemesanan bahan baku, perakitan produk, pengujian kualitas, dan lain-lain. Yang kedua, pemicu biaya atau cost driver. Setiap aktivitas memiliki pemicu biaya, yaitu faktor yang menyebabkan biaya aktivitas tersebut terjadi. Misalnya, jumlah pesanan bahan baku bisa menjadi pemicu biaya untuk aktivitas pemesanan bahan baku, sedangkan jumlah jam kerja mesin bisa menjadi pemicu biaya untuk aktivitas perakitan produk. Yang ketiga, cost pool. Biaya-biaya dikelompokkan ke dalam cost pool berdasarkan aktivitas yang terkait. Dan yang keempat, pembebanan biaya. Biaya dalam setiap cost pool kemudian dibebankan ke produk atau jasa berdasarkan konsumsi aktivitas oleh produk atau jasa tersebut. Kemudian, perbedaan Activity Based Costing dengan akuntansi biaya tradisional. Jadi, akuntansi biaya tradisional mengalokasikan biaya overhead berdasarkan satu atau beberapa penggerak biaya umum, misalnya jam kerja langsung, yang mungkin tidak mencerminkan konsumsi biaya yang sebenarnya oleh setiap produk atau jasa. Sedangkan Activity Based Costing atau ABC mengalokasikan biaya berdasarkan berbagai aktivitas dan pemicu biaya yang spesifik, sehingga menghasilkan biaya produk atau jasa yang lebih akurat. Selanjutnya, langkah-langkah dalam menerapkan Activity Based Costing. Yang pertama, identifikasi aktivitas, yaitu identifikasi aktivitas yang digunakan dalam produksi atau penyediaan jasa. Aktivitas ini dapat berupa proses produksi, pengiriman, pemasaran, dan lain-lain. Yang kedua, pengklasifikasian aktivitas. Klasifikasikan aktivitas menjadi beberapa kategori, seperti aktivitas produksi, aktivitas yang terkait dengan proses produksi seperti pengadaan bahan baku, perakitan, dan pengujian.
Yang kedua, aktivitas pemasaran. Aktivitas yang terkait dengan promosi dan penjualan produk seperti iklan, promosi, dan penjualan. Yang ketiga, aktivitas administrasi, yaitu aktivitas yang terkait dengan pengelolaan perusahaan seperti keuangan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Langkah yang ketiga, pengalokasian biaya. Alokasikan biaya kepada aktivitas yang digunakan. Biaya ini dapat berupa biaya langsung seperti biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, atau biaya tidak langsung seperti biaya overhead. Yang keempat, perhitungan biaya produk, yaitu hitung biaya produk atau jasa berdasarkan aktivitas yang digunakan. Biaya produk atau jasa ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus biaya produk sama dengan biaya aktivitas dikali jumlah aktivitas yang digunakan. Dan yang kelima, analisis biaya, yaitu analisis biaya produk atau jasa untuk memahami biaya sebenarnya dari produk atau jasa yang dihasilkan. Selanjutnya, manfaat penerapan activity-based costing. Yang pertama, penentuan harga pokok produk atau jasa yang lebih akurat. Activity-based costing membantu perusahaan memahami biaya sebenarnya dari setiap produk atau jasa, sehingga memungkinkan penetapan harga yang lebih tepat dan kompetitif. Yang kedua, pengambilan keputusan yang lebih baik. Informasi biaya yang lebih akurat dari activity-based costing membantu manajemen dalam pengambilan keputusan terkait harga, desain produk, pengurangan biaya, dan perencanaan strategis lainnya. Yang ketiga, peningkatan efisiensi. Dengan memahami aktivitas yang paling banyak memakan biaya, perusahaan dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan efisiensinya. Yang keempat, pengendalian biaya yang lebih efektif. Activity-based costing membantu perusahaan mengidentifikasi sumber-sumber pemborosan biaya dan mengambil tindakan pengendalian yang tepat. Yang kelima, diversifikasi produk. Activity-based costing membantu perusahaan memahami profitabilitas setiap lini produk, sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan terkait diversifikasi produk. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan activity-based costing. Activity-based costing memiliki beberapa kelebihan, antara lain, yang pertama, informasi biaya yang akurat. Activity-based costing memberikan informasi biaya yang akurat dan relevan tentang produk atau jasa yang dihasilkan. Yang kedua, pengambilan keputusan yang tepat. Activity-based costing membantu manajemen membuat keputusan yang tepat tentang harga, investasi, dan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas. Activity-based costing membantu perusahaan meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya. Yang ketiga, pengurangan biaya. Activity-based costing membantu perusahaan mengurangi biaya dengan tidak mengidentifikasi aktivitas yang tidak perlu dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kelima, fleksibilitas dalam alokasi biaya. Metode ini dapat diterapkan pada berbagai jenis perusahaan, baik manufaktur maupun jasa, serta dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik perusahaan. Fleksibilitas ini membuat activity-based costing sangat relevan untuk berbagai industri dan ukuran perusahaan. Yang keenam, fokus dalam meningkatkan kinerja. Activity-based costing akan memotivasi untuk fokus dalam meningkatkan kinerja setiap aktivitas.
Dengan memahami biaya yang terkait dengan setiap aktivitas tersebut, bisa mengarahkan upaya peningkatan kinerja ke area yang memberikan dampak paling besar pada biaya dan profitabilitas. Yang ketujuh, meningkatkan efisiensi operasional. Dengan mengidentifikasi aktivitas yang tidak mampu memberikan nilai tambah atau yang kurang efisien, bisa dilakukan perbaikan proses yang signifikan. Hal tersebut dapat mengarah pada penekanan biaya, peningkatan produktivitas, dan peningkatan kualitas produk atau layanan. Selain itu, activity-based costing juga memiliki beberapa kekurangan. Antara lain, yang pertama, biaya implementasi yang tinggi. Activity-based costing memerlukan biaya implementasi yang tinggi, seperti biaya pelatihan dan biaya perangkat lunak. Yang kedua, waktu dan sumber daya yang banyak. Activity-based costing memerlukan waktu dan sumber daya yang banyak untuk mengidentifikasi dan mengalokasikan biaya kepada aktivitas. Dan yang ketiga, kompleksitas. Activity-based costing dapat kompleks dan sulit dipahami, terutama bagi perusahaan yang memiliki banyak produk atau jasa. Yang keempat, kurang cocok untuk bisnis dengan sedikit variasi produk. Untuk perusahaan dengan produk homogen atau proses produksi yang seragam, penerapan activity-based costing cenderung tidak memberikan manfaat signifikan. Misalnya, pabrik yang hanya memproduksi satu jenis produk dalam volume besar dan proses yang standar, tidak membutuhkan pemetaan aktivitas sedetail yang ditawarkan oleh activity-based costing. Contoh aplikasi activity-based costing dapat digunakan dalam berbagai industri seperti yang pertama, manufaktur. Activity-based costing dapat digunakan untuk menghitung biaya produksi produk. Yang kedua, jasa. Activity-based costing dapat digunakan untuk menghitung biaya penyampaian jasa. Dan yang ketiga, pelayanan kesehatan. Activity-based costing dapat digunakan untuk menghitung biaya pelayanan kesehatan. Contoh penerapan activity-based costing. Sebuah perusahaan manufaktur memproduksi dua jenis produk, yaitu produk A dan produk B. Dalam sistem akuntansi biaya tradisional, biaya overhead dialokasikan berdasarkan jam kerja langsung. Namun dengan activity-based costing, perusahaan mengidentifikasi beberapa aktivitas yang menghasilkan biaya overhead, seperti yang pertama, aktivitas pemesanan bahan baku. Pemicu biayanya adalah jumlah pesanan bahan baku. Yang kedua, aktivitas perakitan produk. Pemicu biayanya adalah jumlah jam kerja mesin. Yang ketiga, aktivitas pengujian kualitas. Pemicu biayanya adalah jumlah produk yang diuji. Dengan activity-based costing, biaya overhead dialokasikan ke produk A dan produk B berdasarkan konsumsi masing-masing produk terhadap aktivitas-aktivitas tersebut. Jika produk A membutuhkan lebih banyak pemesanan bahan baku, lebih banyak jam kerja mesin, dan lebih banyak pengujian kualitas dibandingkan produk B, maka activity-based costing akan membebankan biaya overhead yang lebih tinggi ke produk A, meskipun jam kerja langsung untuk kedua produk mungkin sama. Jadi, kesimpulan dari activity-based costing adalah sistem akuntansi biaya yang bermanfaat untuk memberikan informasi biaya yang lebih akurat dan transparan. Dengan memahami biaya berdasarkan aktivitas, perusahaan dapat membuat keputusan yang lebih baik,
meningkatkan efisiensi, dan mengendalikan biaya secara lebih efektif. Penerapan activity-based costing memerlukan investasi dalam pengumpulan data dan sistem informasi yang lebih detail, tetapi manfaat jangka panjangnya dapat sangat signifikan. Demikian penjelasan singkat dari saya tentang activity-based costing. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.